Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodil Fafidarni dengan NIM 21650076 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi 1, yaitu Computer Security. Nah, apa sih kenapa keamanan komputer itu dibutuhkan? Nah, poin pertama, ada Information Based Society. Nah, ini menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi perusahaan maupun personal. Nah, yang selanjutnya, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet itu dapat memungkinkan kita untuk menyediakan informasi secara cepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Nah, selanjutnya, kejahatan-kejahatan komputer itu sering kita temui. Nah, salah satu alasan kenapa meningkatnya kejahatan komputer ini yaitu aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Misalnya seperti online banking, e-commerce, electronic data interchange, dan selanjutnya juga itu karena ada desentralisasi server. Nah, selanjutnya juga ada transisi dari single vendor ke multi vendor. Juga itu meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Sama itu ada kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Nah, keamanan komputer sendiri ini dia merupakan disiplin ilmu dan praktek untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Nah, keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip keamanan komputer. Nah, yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, berarti ini itu dia menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Nah, kerahasiaan ini misal dapat kita beri contoh, misalnya kayak akun pribadi kita seperti akun Facebook, akun Twitter, Instagram. Nah, kerahasiaan yang dimaksud di sini yaitu kata sandinya yang tidak boleh kita berikan kepada orang lain agar kejahatan komputer ini tidak terjadi. Nah, itulah contoh dari kerahasiaan ini. Yang kedua yaitu ada integrity atau keaslian. Nah, integrity atau keaslian ini berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Nah, yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Nah, berhubung dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dengan cepat dapat diakses. Nah, ketersediaan ini contohnya mungkin seperti Google, kita sedang searching sesuatu di Google, semisal kita mencari komputer, maka dengan cepat materi atau informasi-informasi tentang komputer itu akan tersedia seperti itu. Selanjutnya ada authentication atau autentikasi. Nah, metode ini menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah kita ini misalnya memiliki akun di suatu handphone, namun pada suatu hari handphone kita ini hilang atau dicuri. Nah, setelah kita membeli handphone baru dan ingin memasukkan akun kita di HP baru ini, maka nanti sebelum masuk kita akan diberikan kode autentikasi. Jadi dapat dipastikan bahwa itu benar-benar kita, bukan orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada authorization atau otorisasi.
Nah, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Nah, yang keenam ada non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Nah, non-repudiation atau tidak dapat dibantah ini merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Nah, ada beberapa ancaman keamanan komputer yang sering kita temukan secara umum. Nah, yang pertama ancamannya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, hacking atau hacker atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Nah, tujuannya itu bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. Nah, yang selanjutnya itu ada ancaman selanjutnya ada hardware failure atau tidak stabilnya seperti contoh tidak stabilnya supply listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Juga misalnya terjadi korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Nah, ancaman yang ketiga itu ada software failure. Nah, software failure ini dia sebagai contoh itu kayak adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Selanjutnya itu ada ancamannya itu ada dari alam. Nah, ancaman dari alam ini merupakan ancaman yang tidak bisa kita cegah. Nah, contohnya itu seperti kayak gempa bumi, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Misalnya terjadi kebakaran, maka aluran listrik itu akan menjadi tidak stabil karena adanya kebakaran tersebut. Ada security attack models. Menurut William Stallings Network and Internet Security Bernstein Hall 1995, serangan attack terdiri dari yang pertama ada interruption, yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Nah, serangan ditunjukkan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh serangan ini yaitu denial of service attack. Kemudian ada interception. Nah, interception ini merupakan pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan, sniffing, man in the middle, phishing, keyloging, dan wiretapping. Kemudian ada modification. Nah, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah atau temper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Selanjutnya ada fabrication. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya dan atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya itu ada security breach accident. Nah, selanjutnya ada 7 prinsip keamanan komputer. 7 prinsip dasar pada keamanan sistem. Menurut Stonerbard dan kawan-kawan tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan atau polisi keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, pastikan pengembangan dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Dan yang kelima, kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, dia identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan resiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi keamanan komputer atau computer security pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.